Halo, cek cek. Ada suara saya, Bapak Ibu sekalian? Suara yang masuk? Ada Kak, ada Pak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Kakak yang sudah hadir, saya melihat wajah-wajah yang penuh antusias yang sudah nggak sabar lagi malam hari ini untuk kembali belajar. Untuk belajar. Apakah yang sudah hadir kira-kira ini dari mana saja ya? Please komen ya di comment chat, asal dari mana saja. Silakan. Insya Allah kajian hari ini akan diisi oleh Ustadz Zain bin Saif sebagaimana yang sudah kita sebar lewat media sosial kita di Instagram. Dengan tema sholat terus tapi maksiat jalan, dari ribuan kali kita sholat, ribuan ruku sujud yang kita kerjakan. Kenapa tak membuat kita terhindar dari maksiat? Kenapa tak merubah kualitas hidup kita? Baik, abang kakak yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Umar Abdul Aziz. Saya di sini sebagai host yang akan menemani kajian malam hari ini. Bukan sebuah kebetulan, pastinya hari ini abang kakak bisa ikut acara kita malam ini, karena space Zoom yang kami sediakan hanya 1.000, namun yang mendaftar mungkin lebih dari itu. Beruntung sekali abang kakak yang muda. Nah, dari 91 orang yang sudah hadir, siapa yang baru pertama kali ikut Zoom di kajian ini? Mungkin ada yang baru? Silakan chat di komen ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga program rutin ini, semoga program yang mungkin baru terlihat hari ini juga menjadi kita menambah wawasan baru, menambah ilmu-ilmu baru yang akan nanti diberikan oleh Ustadz Zain bin Saif. Pastikan sebelum kita memulai, pastikan kita mempunyai niat yang lurus, karena segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Salah niat maka akan salah hasil, benar diniat juga akan benar hasilnya, insya Allah. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai kajian pada malam hari ini, yang dengan tema sholat terus tapi maksiat jalan. Kenapa bisa begitu? Tentunya ini akan dijelaskan oleh Ustadz Zain bin Saif. Baik, bismillah. Ustadz Zain. Alhamdulillah Ustadz Zain sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Bismillah, insyaallah. Insyaallah, barakallah. Baik, untuk Ustadz Zain, tidak berlama lagi, pada Ustadz Zain kita persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa wasfa nasi bi dzikrillah ada bi dzikrillah tatma'innul qulub. Baik, ayah bunda, abang kakak yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini siapa yang baru pertama kali bertemu dengan saya secara online? Saya, Abi. Banyakkah atau Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Saya, Ustaz. Oke ya. Atau mungkin banyak ya, atau pertanyaannya kebalik sih, kebalik. Pertanyaannya saya balik coba. Yang sudah pernah ikut Zoom saya siapa? Coba bilang hadir, coba hadir. Jangan saya, nanti hadir. Saya baru pertama, Ustaz. Yang sudah pernah, baik di Zoom manapun itu. Oke nih Kak Uci. Uci kayaknya ikut kelas khusyuk deh ya. Ya, kayak baru kemarin Zoom, sekarang nggak masuk lagi. Oke. 3 orang ya. Tiga kali. Oh, tanya SMS. Oke. Jadi tidak banyak lah ya, tidak banyak. Sudah pernah ikut Zoom dengan saya, dan saya khususnya mungkin Kak Uci ini, saya diminta untuk menyampaikan materi sholat khusyuk yang mungkin sudah pernah didengar. Jadi anggap sebagai murojaah saja ya. Karena dilihat juga ini banyak teman-teman bunda ayah bunda bang kakak yang banyak yang belum mengetahui materi tersebut, dan tim sidang juga melihat bahwasanya materi tersebut sangat penting, sangat urgent, maka mereka pun juga request untuk menyampaikan materi dengan judul itu. Apa judulnya? Judulnya kan ini sholat terus maksudnya jalan ya. Oke. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini memberikan kepada kita puncak kenikmatan dunia dan puncak kenikmatan akhirat. Puncak kenikmatan dunia itu adalah kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kepada kita secara gratis. Yang di luar sana begitu banyak orang-orang sanggup membeli nikmat kesehatan ini dengan miliaran rupiah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan tersebut kepada kita secara gratis, dan tentunya kenikmatan ini pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita puncak kenikmatan akhirat, yaitu al-Islam wal iman. Al-Islam wal iman. Bisa kita buka dalam ntar ya, saya cari. Kita buka dalam surah Al-Hijr. Surah ke-15 ayat 2 dan 3. Surah Al-Hijr surah 15 ayat 2 dan 3. Itu menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang sedang kita punya ini, kenikmatan Islam dan iman, ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan itu salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memasukkan, menjadikan sedikit men-spoiler dalam surah Al-Hijr. Tolong ini yang bersuara bisa di-mute biar kenyamanan bersama. Oke. Surah Al-Hijr, surah kedua surah ke-15 ayat 2 dan 3. Oke. Karena di sini adalah murid-muridnya UAS ya. Saya yakin di sini ilmunya tinggi-tinggi. Kita baca Arab dan artinya.
Jadi sebelumnya saya sangat 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 berbahagia ya bisa membersamai ayah bunda abang kakak yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan ya bisa bermajelis dengan UAS itu kan mahal, sangat mahal. Sedangkan saya waduh malah sedangkan saya untuk mendapatkan seorang guru aja harus sampai ke Mesir ya. Saya alhamdulillah adik kelasnya Ustadz Abu Somad tapi jauh banget. Saya baru lulus Mesir tahun 2023 baru kemarin. Satu di Al-Azhar juga. Oke. Silakan dibuka surah Hijr surah 15 ayat 2 dan 3 dibaca Arab dan artinya. Satu orang boleh open mic untuk membacakan. Surat apa ini? Surah 15 ayat 2 dan 3. Berarti Al-Kahfi ya? 15 bukan 18. Oh ya. Izin Zat, Ana yang bacakan. Ya, silakan. Ciri ya berarti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Dengan artinya? Ya, artinya. Atau Ya. di sini udah paham bahasa Arab semua? Nah, kalau belum paham, silakan dibaca artinya. Yang artinya orang-orang yang kufur itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Baik, lanjut. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Oke, jadi di akhirat kelak, orang-orang kafir, bahasa Al-Qurannya orang kafir, bahasa kita orang-orang non-muslim. Tapi karena kita murid UAS ya, UAS kan tidak ada istilah non-muslim ya, kafir. Karena tidak ada kuliah ayuhal non-muslim, tidak ada. Kuliah ayuhal kafirun. Dan kita mengatakan orang non-muslim sebagai kafir itu bukan sebagai penghinaan. Berbeda dengan orang Kristen mengatakan kita sebagai gembala yang tersesat itu jelas penghinaan kan. Sedangkan orang kita mengatakan mereka orang kafir itu adalah bukan sebuah penghinaan. Gitu. Ya memang namanya itu aja gitu. Nggak usah tersinggung gitu kan. Cara bahasa pun tidak ada sedikit pun merendahkan gitu. Nah orang-orang kafir di akhirat kelak, walaupun mereka di dunia begitu sukses, memiliki dunia dengan yang tidak terbatas banyak banget, di akhirat mereka akan menyesal. Dan tahu nggak penyesalannya cuma satu saja. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya Allah, tolonglah ya Allah, balikkan saya ke dunia ya Allah. Emang kenapa? Kau mau ngapain? Apakah dulu kau punya 10 pabrik, pengen balik ke dunia biar punya 20 pabrik? Tidak. Apakah karena kamu punya 10 apartemen, kemudian kamu mau balik ke dunia untuk memiliki 30 apartemen? Tidak. Akan tapi, hal yang paling sesali adalah laukanu muslimin. Allah izinkan saya untuk balik ke dunia untuk menjadi orang Islam, untuk login, gitu, untuk baca syahadat. Tapi padi telah menjadi bubur ya. Nah, bagaimana lagi? Penyesalan itu menyakul wa tamatta'u dengan fasawfa ya'lamun. Maka kenikmatan Islam dan iman ini sebesar apa sih? Boleh kita buka dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 58. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 58. Oke. Emang kenikmatan Islam dan iman ini spesial apa sih? Sebesar apa sih? Surah Yunus, surah ke-10 ayat 58. Silakan ya baca yang lain.
Ya, izin Ustaz bacakan. Izin membacakan Ustadz. Yang pertama tadi, Ustaz Muhammad Kaharudin. Gitu. Oke. Tenang saja, masih banyak ayat nanti kita bisa baca. Oke. Gantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Lanjut Ustaz. Ya, artinya udah 58. Artinya Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. baik. Katakanlah kul bifadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmati, dan rahmatnya. Para mufassirin, orang-orang ahli tafsir mengartikan karunia Allah dan rahmat Allah. Ada yang mengatakan Islam dan iman, ada yang mengatakan Al-Quran dan iman, ada yang mengatakan atau kebaliknya Islam dulu baru Al-Quran. Tapi seputar itu, semua sepakat seputar Islam, iman, dan Al-Quran. Nah, kenikmatan ini seharusnya apabila seorang hamba mendapatkannya, falyafrahu, hendaklah kalian semua berbahagia. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena kenikmatan tersebut itu lebih mahal daripada dunia dan seisi. Maka kita, orang muslim, tidak seharusnya insecure dengan orang-orang di luar sana yang secara dunia dia unggul gitu. Tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan ini. Kita jangan samakan kacamata kita dengan kacamata mereka. Kacamata kita ini kacamata Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis. Ini adalah suatu yang mahal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan Islam, iman, Al-Quran, kajian, ada guru-guru. Ini adalah kenikmatan yang seharusnya kita berbahagia. Jangan kajian lagi, kajian terus kapan aku seminar bisnis kan ya. Seminar bisnis boleh, tapi kita harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala detik ini masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat mahal yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada banyak manusia. Maka yang seharusnya insecure, yang merasa kalah, itu adalah orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan hidayah. Sedangkan kita yang hari ini dapat harus bahagia gitu. Datang kajian bahagia, senyum. Jangan jadi beban gitu. Karena tentunya ini kenikmatan yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia. Kenapa? Wa khairum mimma yajma'un. Karena kenikmatan ini semua lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dari semua yang dikumpulkan oleh Elon Musk. Oke ya. Baik. Nah, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan. Puncak kenikmatan dunia dan puncak kenikmatan akhirat. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada kita ya langsung dilepas gitu aja, enggak. Tapi yang pasti di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan. Jadi nanti ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, wahai fulan, contoh sebagai wahai Pak Sam, Pak Sam dari Bandung, engkau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 jam 8 malam ngapain gitu? Saya telah memberikan kepada kamu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan Islam dan iman, kamu ngapain? Ya kita alhamdulillah yang hari ini datang kajian, enak jawabnya, ya Allah saya ikut kajian yang diadakan oleh SIDAP untuk lebih lagi mengenal Allah dan Rasulnya, lebih cinta Islam dan seterusnya. Tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bermaksiat, apa yang bisa kita jawabkan? Maka lagi-lagi kita harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk syukur terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tapi bagaimana
bagaimana menjadikan kenikmatan tersebut wasilah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bentuk rasa syukur terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tulis ya? Oke. Boleh tulis, oke. Bentuk rasa syukur terbaik seorang hamba kepada Robnya adalah menjadikan kenikmatan tersebut Semakin dekat dengan menjadikan kenikmatan tersebut sebagai wasilah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kenikmatan, akan tapi kita tidak seimbangkan dengan amalan kita, itulah namanya istidraj. Justru dia lalai dengan kenikmatan tersebut. Dulu pas lagi susah-susahnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pas dikasih nikmat, pas diijabah doa-doanya, malah lalai. Jadi antara kenikmatan dan amal itu harus berbanding lurus. Ketika kenikmatan dan amal tidak berbanding lurus, maka itulah istidraj. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan dari cinta itu kan bukan benci, tapi lawan dari cinta itu adalah bahasanya apa? Tidak peduli, dibiarkan. Lawan dari cinta itu dibiarkan. Bukan dimarahin, bukan ditegur, bukan. Tapi lawan dari cinta itu dibiarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang seperti itu. Sampai istidraj, dikasih malah semakin banyak. Falamma nasu ma dzukiru bihi, gitu kan. Ini jelaskan falamma nasu dalam surah Al-An'am, ayat 44. Saya baca aja ya. Surah Al-An'am ayat 44 ini ayat untuk orang-orang istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi ketika dia di puncak-puncaknya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya kenikmatan dari Allah lah, karena rezeki dari Allah, dikasih duit banyak, dikasih pasangan, dikasih rumah, kendaraan. Wah, hidupnya sudah nyaman banget di dunia. Dia pun juga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sama Allah diapakan? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala justru makin membuka lagi rezekinya. Malah makin ditambah gitu. Sampai benar-benar dia berada di puncak kenikmatan dunia. Ta'idha farihu bima utu, sampai dia benar-benar bahagia banget. Akhadnahum baghtah. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba langsung menyiksanya. Menyiksanya itu dengan diwafatkan dalam keadaan lalai, dalam keadaan lagi klimaks-klimaksnya, ya disiksa di neraka. Faidahum mublisun, dan dia menjadi putus asa dan tidak ada harapan lagi. Nah, oke, betul. Jadi lawan dari cinta diabaikan, dia diabaikan, tidak baik. Itu mukadimah saya ya. Padahal saya bilangnya ngisi sampai 24.5 ya. 15 menit lagi tinggal penutupan. Oke, jadi kita tutup berdoa saja begini. Kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua. Oke. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri sedikit ya. Kenalkan, nama saya Zain bin Saif. Saya alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala beri karunia. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya karunia untuk bisa kuliah di Al-Azhar Mesir, Allah Subhanahu wa taala lanjut memberikan kepada saya kenikmatan lingkungan yang baik. Allah Subhanahu wa taala datangkan saya untuk ke Masjid Ismu Yahya ini. Sekarang saya lagi di Masjid Ismu Yahya, tuh lihat foto saya kan depan Masjid Ismu Yahya. Nah, Allah Subhanahu wa taala gerakkan saya bersama keluarga saya, bukan keluarga ayah ibu ya, tapi istri saya sama anak, untuk
ya berkhidmat dan belajar di Masjid Ismu Yahya. Tentunya ini adalah kenikmatan yang begitu besar. Sama insya Allah saya pun insya Allah bulan depan atau 2 bulan lagi lanjut S2 online juga. Ya itu aja sih. Jadi saya di sini nyantri lagi di Masjid Ismu Yahya sambil bantu-bantu ngepel masjid sama motong-motong rumput seperti itu. Dan alhamdulillah, nah itu aja lah ya. Ya asal saya Jawa Timur, Surabaya. Wah, di Pontianak ini belum lama, baru sekitar 5 bulanan loh. Jadi saya baru selesai S1 tahun 2023 bulan Juli kemarin. Jadi ini baru 1 tahun, baru selesai. Oke. Baik, kita langsung masuk ke materi kita, yaitu kenapa orang yang mau nyari lowongan Ismu Yahya banyak kok. Kerja. Oke. Baik. Jadi soal nikah ini saya kan sekarang umur 23 loh. Jangan dibilang saya tua ya. Saya umur sekarang 23. Alhamdulillah saya menikah di umur 21. Waktu itu masih di Mesir. Ternyata nikah di umur, saya cukup menyesal lah nikah di umur 21 karena cukup terlambat ya. Lambat. Itu bahasa Ustaz Salim Akhila. Beliau akhirnya kan nikah umur 19, bilang saya masih terlambat nikah. Saya 21. Terlambat dong. Baik, kita masuk ke pembahasan kita. Kenapa orang dia tuh sholat, tapi kok juga bisa melakukan maksiat gitu. Sedangkan yang sering kita dengar dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ini semua dibuka. Surah Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. Di situ jelaskan, kita sangat familiar, sering banget mendengar bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Oke, sering dengarkan itu? Sering banget dengar nggak? Iya. Oke. Sering. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa dia sholat, tapi kok masih maksiat, masih melakukan hal-hal fahsya dan mungkar? Sebelumnya saya ingin tanya, apa perbedaan fahsya dan mungkar? Ada apa perbedaan fahsya dan mungkar? Coba di kolom chat atau di tembok rumah juga ditulis gimana? Apa perbedaan fahsya dan mungkar? Fahsya itu masuknya ke nafsu, Ustaz. Sedangkan mungkar? Kalau mungkar keimanan. Baik, ini mau apa namanya? Santri-santri UAS nih mantap. Oke, baik. Jadi fahsya itu adalah dosa yang berhubungan dengan seksual, bukan hawa nafsu sih. Jadi kurang cocok hawa nafsu, karena orang mencuri pun juga pakai hawa nafsu gitu kan. Jadi fahsya itu dosa yang berhubungan dengan seksual, sedangkan yang mungkar itu adalah dosa-dosa non seksual gitu, di luar non seksual seperti membunuh, mencuri, ya menzalimi orang, itu mungkar maksudnya. Sedangkan fahsya itu adalah dosa yang khusus dengan seksual. Nah, seharusnya sholat itu bisa menjauhkan seorang hamba kepada kemungkaran. Atau dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 142, bahwasanya salah satu ciri orang sholat yang malas itu adalah salah satu ciri orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuqadimu Allah wa khadimu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, yang seharusnya jadi kan lawannya kalau misalkan sholatnya rajin, terselamat dari nifak. Jadi setidaknya
kalau sholat itu bisa menyelamatkan kita dari tiga dosa lah. Yang pertama fahsya, dosa seksual, mungkar, dosa-dosa non seksual, kemudian yang ketiga kemunafikan. Akan tetapi kenapa banyak di Indonesia aja deh, pelaku-pelaku kejahatan tuh ya orang muslim yang dia juga sholat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kira-kira kenapa tuh? Sholatnya tidak khusyuk. Niatnya salah, Ustaz. Niatnya Sholatnya salah. khusyuk. Berarti tidak sholat khusyuk. belum benar, Apalagi belum memahami bacaan sholat atau belum artinya. memahami bacaan sholat. Apalagi Makanan yang dimakan haram. makanan yang makan haram. Apalagi baik. Jadi sholatnya masih belum benar. Nah, semua jawaban ini benar. Cuma saya ingin yang sebab utamanya kenapa bisa seperti itu? Sebab utamanya karena jadi banyak mubalik ustadz mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar di Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Tapi mereka lupa untuk menyampaikan. Jadi kan oke, coba kita buka dalam surah Al-Ankabut agar kefahaman kita sempurna. Surah ke-29 ayat 45. Ya. Oke, semua diperhatikan ayatnya. Semua diperhatikan ayat tersebut. Oke, surah 29 ayat 45. Itu kan perkataan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar kan bukan di awal ayat ya. Di Iya. pertengahannya. Nah, banyak para ustadz dia langsung loncat di pertengahan ayat inna sholat, padahal jawabannya kenapa sholat itu tidak berdampak positif kepada seorang hamba, kenapa sholat itu tidak bisa menjauhkan seorang hamba dari perbuatan-perbuatan dosa, padahal jawabannya itu di awal kata ayat tersebut gitu, yang sering di skip. Jawabannya adalah utlu ma uhiya ilaik. Utlu ma uhiya ilaik. Utlu kalau di terjemahan Kemenak itu sangat-sangat tidak sesuai artinya. Di situ artinya baca ya. Iya. Baca. Betul. Padahal baca bahasa Arabnya apa? Qoro'ah. Nah, terus utlu apa dong? Paham. Ya, utlu yang punya kamu silakan dibuka. Utlu itu bukan baca, tapi dia derajatnya di atas baca, atau maksudnya adalah artinya yang sesuai dengan bahasa Indonesia adalah telaah, mentelaah. Maksud dari mentelaah itu apa? Ya, dia bukan sekedar membaca, tapi dipelajari, dibedah, dipahami benar-benar, itu kan mentelaah. Jadi mentelaahlah ma'uhiya ilaik, apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maksudnya bagaimana? Jadi apabila sholat ingin berdampak positif kepada kehidupanmu, apabila sholatmu ini apabila engkau ingin sholatmu menjadi sebab Allah jauhkan kamu dari segala keburukan dan kemunafikan, caranya satu, ilmuilah sholatmu. Nah, sesimpel itu. Maka dari itu naik turunannya, sholatnya khusyuk, niat nggak benar, sholatnya belum benar, nggak paham bacaan. Itu kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Gitu. Banyak orang yang di luar sana yang sholat itu sekedar sholat. Dan itu benar-benar, karena kan sekarang saya mulai ngonten di Instagram saya tentang sholat khusyuk. Banyak yang nggak terima gitu. Udahlah, sholat tinggal sholat aja, ngapain sih sholat harus paham bacaannya, harus mentadaburi. Bikin susah orang saja. Nah, ini orang-orang kayak gini harus dimualafin lagi, gitu ya. Jadi ketika sholat ingin berdampak positif kepada kehidupanmu, engkau dijauhkan dari maksiat, bahkan bisa mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sholat jangan sekedar sholat, tapi sholat harus diilmui. Sholat harus diilmui.
Contoh, kita buka lagi dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 45. Tolong ambilin kok. Surah kedua, ayat 45. Oke, boleh satu orang baca. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang sudah dapat boleh dibaca. Artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini kita sering dengar nggak? Kita sering dengar statement perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Sering nggak dengar gitu? Iya, sering. Perbaiki sholatmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perbaiki hidupmu. Nah, Iya. cuma pertanyaan besarnya, saya pun juga tadi sore baru konten soal itu. Pertanyaan besarnya, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat seperti apa? Sholat seperti apa? Sedangkan di dalam surah Al-Ma'un, itu kan fawaidul lil musallin. Fawaidul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, jadi ada loh orang yang dia sholat, semakin dia sholat, semakin dia celaka. Ada. Dia sholat, dia datang ke masjid, dia berjamaah, tapi justru dia malah tolong di mute. Oke. Dia sholat, tapi justru dia semakin sholat semakin celaka. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua sholat apabila dikerjakan seorang hamba maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pasti perbaiki hidupnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki. Mau penting juga, ya kan? Kenapa sih bilang ini? Karena teman-teman. Lantas pertanyaannya, sholat seperti apa sih? Sholat seperti apa sih? Nah, di sini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah surah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita sebagai seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah sabar dan sholat. Dan di situ sangat dijelaskan. Di situ sangat dijelaskan bahwasanya sholat yang dimaksud adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sholat yang dimaksud adalah sholat khusyuk. Maka statement itu adalah perbaiki sholatmu. Maksudnya bukan diperbaiki hanya dari segi waktu saja, tapi perbaiki juga ilmunya. Pahami ilmu-ilmu fikih, hikmah-hikmah sholat, agar engkau bisa sholat khusyuk, baru setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hidup kita. Itu ya, sudah mulai menangkap ya. Tentunya banyak hadis yang bisa saya sampaikan tentang ancaman bagi orang-orang yang sholatnya nggak benar. Contoh ada satu hadis. Ini hadisnya sangat mengerikan banget. Hadisnya sangat mengerikan banget yang sangat tidak cocok untuk orang-orang awam atau orang baru masuk Islam. Karena di sini kan murid Ustaz Abu Somad semua, maka saya bisa sampaikan materi hadis ini. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, tolong perhatikan ini ayatnya sangat hadisnya sangat ngeri. Oke, saya mau tanya dulu. Ada suara orang lain ya dari saya nih? Karena di ruangan sebelah ada yang nge-zoom. Tidak ada, Ustaz. Oke, aman ya? Oke. Jadi di media center nih sering banyak satu gedung, satu ruangan banyak yang nge-zoom bareng. Oke.
Eh, Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la yusalli sittina sanatan ma tuqbalu lahu salatu. Ada seorang hamba, ini Rasulullah yang mengatakannya. Ada seorang hamba yang dia sholat selama 60 tahun rutin. Setiap hari 5 kali. Ketika ada subuh dia datang masjid, ketika ada zuhur dia datang masjid, ketika asar, maghrib, isya dia datang masjid. Dan apabila kita memahami kaidah bahasa Arab, itu hadisnya la yusolli, la adalah mutaukid, menekankan bahwasanya dia tuh benar-benar sholat gitu. La yusolli sittina sanatan. Bahkan dia sholatnya rutin selama 60 tahun. Itu saya hitung 60. Jadi 5 karena sehari 5 kali ya. Kali setahun berapa hari? 5 kali 365 kali 60 tahun itu 109.500 kali sholat. 109.500 kali sholat. Akan tapi Rasulullah mengatakan matuk barulahu sholatun. Satu sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 109.500 kali sholat, satu sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Oh, ternyata alasannya yang bikin ngeri lagi gitu. Yang lebih mengerikan lagi. Apa alasannya? Dijelaskan di hadis yang sama, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ternyata masalahnya remeh banget. Benar-benar remeh. Masalahnya bukan karena wudunya batal, kalau wudunya nggak sah, atau dia wudunya pakai kopi atau jus, atau yang seharusnya ruku ke depan dia ruku ke belakang, atau ke masjid dia seharusnya menyembah Allah malah menyembah AC, nah gitu kan. Enggak, masalahnya masalah remeh. Masalahnya apa? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Karena masalahnya bisa jadi dia rukunya sempurna, sujudnya nggak sempurna, atau sujudnya sempurna, rukunya nggak sempurna. Jadi, ternyata masalah remeh banget. Masalahnya bukan masalah fatal, tapi masalah soal kesempurnaan saja. Dan itu bisa membuat sholatnya tidak diterima selama 60 tahun. Maka sering saya sampaikan kepada ayah bunda abang kakak semua, atau yang ketika saya sering ngisi Zoom, berhati-hatilah dengan sebuah amalan yang tidak disertai dengan ilmu. Berhati-hatilah dengan sebuah amalan yang tidak disertai dengan ilmu. Tidak hanya sholat, baca Al-Quran pun juga dalam surah Muhammad surah 47 ayat 24. Wudhu pun juga, puasa pun juga. Kan kalau puasa kita sering dengarkan rubba sha'imin bulan Ramadan kemarin, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atas. Saya dengar kan puasa begitu banyak orang berpuasa. Kan kalau biasa kultum tarawih bertemu banyak orang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun, tapi rasa lapar dan haus. Rubba qa'imin, begitu banyak orang yang qiyamul lail, tahajud di malam hari, menghidupkan malamnya. Laisa lahu min qiyami illa sahar. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ya begadang saja, rasa letih, ngantuk saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mengamalkan sebuah amalan yang tidak disertai dengan ilmu. Karena ayah bunda, ini saya sampaikan ya, ini materi bukan untuk orang awam, tapi untuk ayah bunda semua yang saya yakin sudah pada paham agama. Jadi kita beramal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, oke lah, itu hak Allah. Boleh lah, kita bisa beramal lagi. Tapi yang disayangkan adalah kita beramal, justru amalan itu yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab untuk kita. Saya ulangi. Kita beramal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, oke lah, kita bisa beramal lagi. Dan itu pun suka-suka Allah lah. Kan Allah Subhanahu wa taala yang suka-suka Allah menerima apa enggak, dan oke lah gitu. Kita bisa beramal lagi. Tapi yang sangat disayangkan adalah kita beramal, tapi justru dengan amalan tersebut kita malah dapat dosa atau dapat laknat. Ayah bunda pasti tahu bahwasanya 3 golongan pertama yang masuk neraka itu siapa? Pasti sering dengar. Coba diketik. 3 kelompok manusia yang pertama masuk neraka.
Ya, hadis kadzabta itu. Ya, siapa kadzabta itu? Oke, satu ulama. Apalagi ada 3. Bukan pemimpin. Penghafal Siapa? Bukan pemimpin, bukan. penghafal Al-Quran. Ya, ulama dan penghafal Al-Quran. Oke. Oke itu. Jadi yang pertama ulama penghafal Al-Quran jadi 1. Kemudian orang kaya dermawan. Kemudian yang ketiga mujahid. Orang yang berjihad. Ayah bunda, saya sampaikan bahwa saya berjihad itu amalan yang begitu agung. Kita untuk ngeklik zoom saja itu aja keberatan ya. Untuk depan kamera 2 jam saja keberatan. Ini jihad loh. Jihad, kita lihatlah teman-teman kita di Gaza. Jihad itu amalan yang berat banget. Mengorbankan semua hidupnya gitu. Meninggalkan keluarganya semua, meninggalkan dunia. Dia tidak hanya mengeluarkan, jihad itu selalu mengeluarkan duit. Jadi benar-benar yang berkorban tuh duit dan jiwanya gitu. Amwalukum wa anfusakum. Jihad itu pasti butuh duit sama harus mengorbankan jiwanya. Yang paling dia cintai di muka bumi jiwanya itu mau dikorbankan. Jihad. Tapi itu malah justru tidak semua orang yang berjihad otomatis masuk surga. Nah, kembali lagi juga dengan sholat. Tidak. Kata siapa? Semua orang sholat pasti diterima oleh Allah. Kata siapa? Mana ada dalilnya? Justru yang ada adalah wailul lil musallin gitu kan. Dia sholat malah celaka. Malah celaka. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Ada yang mengatakan, emang waktu itu ada yang mendebat saya gitu. Ada yang mendebat saya. Maksudnya alladzina an sholatihim sahun. Itu kan an sholatihim ya, bukan fi sholatihim an itu maksudnya dia lalai terhadap waktu sholat, dia tidak mengerjakan. Kata siapa? Gitu kan, saya bilang kata siapa? Saya bilang gitu kan, kata siapa? Kan dia bilang apalah alasan itu, bisa bahasa Arab nggak? Saya bilang gitu. Antum bisa bahasa Arab nggak? Dia bilang nggak bisa. Oh, kalau gitu belajar bahasa Arab dulu, baru nanti kita diskusi. Karena jarang disampaikan dalam bahasa Indonesia, terjemah-terjemah jarang. Tapi ketika kita merujuk kepada tafsir, ya nggak usah jauh-jauh deh, tafsir Ibnu Katsir saja, itu dijelaskan bahwasanya an sholatihim sahun adalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Dia tidak mentadabburi bacaan-bacaannya. Dia yang seharusnya sholat fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mikir-mikir yang lain. Itu udah termasuk an sholatihim sahun. Dan wailul musallin, termasuk orang yang celaka dalam sholatnya. Gitu. Jadi mohon maaf ya, mungkin materi saya cukup membuat kita dekat dengan neraka. Tapi memang harus seperti itu. Jangan kita selalu merasa berada di zona nyaman, surga terus. Tapi kita juga harus sedikit-sedikit mengetahui ancaman. Karena Rasulullah SAW diutus itu basyiron wa nadhiron, kabar gembira dan peringatan. Basyiron wa nadhiron. Nggak ada istilahnya Rasulullah basyir terus. Udah, tenang saja. Allah Maha Pengampun, guys. Buat dosa, Allah Maha Pengampun. Rahmati wasiat kula syai'. Rahmat Allah tuh luas banget gitu. Tenang saja. Orang wanita pelacur saja minumin anjing aja udah masuk surga. Nah, apalagi kita santai. Itu kan justru bahaya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Ghafurur Rahim. Pengampun. Rahmatnya Allah luas, tapi Allah syadidul iqab. Adab Allah pun juga keras gitu. Harus seimbang. Tidak bisa kita harus membahas surga terus. Sekali kita harus membahas neraka. Kita tidak bisa membahas tentang fadilah-fadilah amal. Baca Al-Quran fadilahnya seperti ini, sedekah fadilahnya seperti ini. Coba kita sudut lain. Ancaman bagi orang yang tidak bersedekah, ancaman bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Nah, sesekali juga seperti itu. Kalau saya pribadi sih, saya lebih termotivasi karena ancaman. Seperti kalau sholat. Saya tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu motivasi kalau sholat dapatnya seperti ini. Tapi yang saya baca, yang saya telah lebih suka yang ancaman. Kalau nggak sholat, baca gini. Kalau nggak yang saya baca bukan yang kalau sedekah dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan 700 kali lipat. Tapi saya yang suka bedah adalah
kalau nggak sedekah ancamannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan cabut hartanya. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Jadi eh, eh, kan ini kan seharusnya materi Zoom-nya Ustaz Abdul Samad ya. Allah Ta'ala doa saya diminta menggantikan oleh salah satu Bang Alvin ya. Dan Bang Alvin request kepada saya untuk mengisi materi sholat khusyuk. Cuma saya sampaikan mana mungkin Bang bisa materi sholat khusyuk saya tuh minimal paling kurang tuh ya 6 sampai 8 pertemuan. Dan satu pertemuan 1,5 jam. Ya kalau kemudian beliau ya nggak apa-apa, cover-covernya dulu saja seperti itu. Maka saya mohon maaf kepada ayah bunda semua karena sudah jamnya juga. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan materi sholat khusyuk secara gamblang semuanya. Tapi saya ingin memberikan kesadaran kepada ayah bunda semua, yuklah perbaiki amalan kita, upgrade kita. Kita aja dalam urusan dunia, kita pingin banget loh, kita punya bisnis di upgrade, kita punya rumah diperbaiki, dipercantik, punya kendaraan pingin dipercantik. Ya kita, masa amalan nggak mau di-upgrade, masa kita mau materi pembelajaran kita yang materi-materi orang kayak baru mualaf gitu nggak di-upgrade gitu kan. Ya sayang lah, sedangkan kita berharapnya kan surga tertinggi, bertemu dengan para nabi. Ya kita pun seharusnya harus menyeimbangi amalan kita pun juga amalan terbaik, terkhusus amalan pertama dan penentu di akhirat yaitu sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati min 'amalihi sholatuh." Bahwasanya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah sholatnya. Maka ya saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan semua, tapi saya memberikan poin besarnya. Tapi kalau misalkan ingin ikut pembahasan sholat khusyuk ini, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Umar, gitu ya. Yang pasti sih saya tidak kabur ya. Kalau mau tidak di Zoom ini, soalnya ada khusus saya menjelaskan ada 6 pertemuan 1 bulan itu untuk bagaimana sebenarnya mana yang sudah diikuti oleh Kak Uci sama sahabat tadi, ada juga beberapa. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Dilanjutkan Zoom-nya. Oke, tenang aja. Link Zoom tuh gampang buat ya. Seperti juga Kak Ros Makassar juga ikut kan ya? Oke, sip. Dan beberapa yang lain juga. Seperti itu. Ya, kalau misalkan ingin membahas secara mendalam lagi, insya Allah nanti akan diinfokan oleh Ustaz Umar. Ya, ada universitas semuanya. Cuma saya ingin memberikan reminder saja. Kita yuklah semangat dalam upgrade amalan kita gitu. Masa dalam hal dunia kita semangat banget ikut seminar tapi urusan akhirat kita pengennya yang gitu-gitu aja kan, ya malulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala selalu mengupgrade kenikmatan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur dengan kita sampai detik ini loh. Tapi masa amalan kita nggak di-upgrade. Jadi barakallahu fiik. Jazakallahu khair jazak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari saya pribadi. Saya serahkan langsung kepada MC Ustaz Umar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Zain yang sudah memaparkan secara garis besar atau secara umumnya bagaimana sholat khusyuk itu kita perlu dan apa akibatnya, apa keuntungannya, apa kerugiannya jika kita tidak memiliki kekhusyuan atau tidak tahu makna bacaan sholat atau tidak mentelaah bacaan sholat itu. Nah, sebelumnya Ustaz, bolehkah kita buka pertanyaan, Ustaz? Ya, boleh. Boleh. Silakan. Baik, kita akan buka pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Baik, untuk Ibu Yuli, silakan Bu Yuli.
Kak Miki, silakan untuk bertanya kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau seperti saya ini ya, misalnya baru memperbaiki maharijal huruf gitu. Nah, untuk bacaan sholatnya bagaimana Ustadz? Sementara masih banyak sekali kesalahan-kesalahan pada pengucapan, masih belajar. Nah, untuk bacaan sholatnya bagaimana Ustadz kalau dalam belajar ini? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, saya link Instagram saya misalkan. Baik, jadi Bunda Yuli, jadi memahami bacaan sholat itu semudah tahu tulisan Arabnya sama tahu artinya. Dan saya yakin insya Allah Bunda Yuli bisa contoh doa iftitah atau iftitah beda-beda sih ya. Al-Fatihah coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kan insya Allah nggak susah juga. Kita tahu aja alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Malik Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu insya Allah kalau Bunda serius sehari Al-Fatihah selesai. Bacaan yang lain tidak panjang kok. Bacaan rukuk Subhanarabbiyal azim. Udah banget Subhanarabbiyal maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Rabbku, azim yang maha agung, wa bihamdihi dan segala puji baginya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Rabbana, Rabb kami, walaka dan bagimu alhamdulillah pujian. Mudah. Dan membaca bacaan sholat tidak harus sefasih membaca Al-Quran, yang harus ada qalqalah, idgham, tidak. Cukup memberikan hak-hak huruf saja kalau ainnya dibaca ain. Dan apalagi kan baca juga di dalam hati, nggak terlalu harus fasih banget gitu. Dan ditekankan mengetahui maknanya saja. Insya Allah nggak susah, Bunda. Nggak bisa diusahakan. Tapi bukan berarti ketika Bunda mungkin karena lagi proses belajar makhorijul huruf, kemudian nanti salah membuat sholatnya batal, tidak. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan atau sangat menghargai manusia yang terus belajar. Sebagaimana Rasul hadis Nabi SAW, al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran lancar, mahir, itu dia akan bersama dengan malaikat bararah yang baik, budi pekertinya. Walladhi yata'ta'fi wa huwa alaihi syad. Adapun orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan dia merasa kesusahan dan dia proses belajar, falahu ajron, malah dia dapat 2 pahala. Pahala dia bersungguh-sungguh, pahala dia belajar. Sama juga dengan sholat. Yang pasti adalah dia semangat belajar ya, berusaha, itu sih. Soal hasilnya nanti berproses itu justru malah dapat pahala-pahala plus. Seperti itu benar. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga apa yang dipertanyakan bisa diambil pelajarannya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Penanya kedua yaitu Bu Suharti. Ya kan Bu? Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan Ustadz, ini berkaitan dengan hadis Rasul yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya sholat yang 60 tahun itu tidak ada satu sholat pun yang diterimanya karena ruku dan sujudnya yang tidak sempurna. Kalau saya dapat mengambil pembelajarannya seperti itu ya Ustadz ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya,
Saya sering menjumpai di sekitar saya, itu ketika sholat tarawih, itu sholatnya cepat sekali Ustadz. Jadi ketika ruku, makmum belum ruku sempurna, sudah i'tidal. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi beberapa madhab, bukan madhab Syafi'i, madhab lain, atau beberapa ulama Syafi'i pun juga menjadikan tumakninah sebagai rukun sholat. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu diam sejenak. Jadi ketika ruku, tidak boleh langsung mental gitu, langsung kayak ada bir. Harus diam sejenak, harus. Ketika dia tidak diam sejenak di setiap gerakan, ruku, i'tidal, sujud, maka sholatnya tidak sah. Maka contoh mudahnya yang viral biasa kalau Ramadan yang di Blitar tuh ya, yang 20 rakaat berapa menit tuh ya, 5 atau 7, itu saya yakin mayoritas ulama berpendapat sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Itu mah kayak olahraga lah, mending dia olahraga sekali sampai justru jangan daripada main-main sholat gitu, lebih sehat gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang maksud Bunda itu ya cepet, tapi cepetnya masih dia ada berhenti sejenak kemudian baru lanjut, maka insya Allah tidak membuat sholatnya tidak batal, tidak membuat sholatnya batal, tapi ya dia bukan sholat yang terbaik gitu. Sholat yang terbaik itu ya santai, ada tumanina, baca bacaan, apalagi ketika sujud baca doa gitu kan, berdoa. Dan berdoa itu tidak hanya ketika sujud, ruku pun ada i'tidal. Maka bacaan sholat itu kan banyak, berbelas-belas di setiap gerakan. Jadi ada versi yang pendek, ada versi yang panjang seperti itu. Jadi kalau jawaban saya ya selagi dia masih ada tumakninah, diam sejenak aja, maka insya Allah sholatnya tetap sah walaupun bukan yang terbaik. Jadi ya Bunda bisa sampaikan ke imamnya, Imam ini kan bulan Ramadan, taraweh, waktunya kita banyak ibadah, apa sih yang kita tergesa-gesa ngapain gitu kan? Apa yang mau dikejar gitu kan? Takjil mah udah maghrib tadi, masa taraweh mau ngejar takjil lagi gitu kan? Tidak semua orang itu kan bisa menerima masukan ya Ustadz ya. Jadi yang kami ambil solusi itu hanya sholat fardunya di masjid, tapi sholat sholat tarawihnya dilakukan di rumah bersama keluarga. Karena saya merasa kurang kalau Jawa bilang kurang sreg, yaitu tadi Ustadz. Kalau misalnya dilakukan dalam waktu sholat isya beserta sholat tarawih itu dimulai dari jam 7:30 lah ya, kurang lebih 7:30, jam 8 itu udah selesai 24 rakaat plus sholat isya Ustadz. Makanya kadang stres di dalam hati ingin memperbaiki, tapi kan kami tidak punya kapasitas orang yang ibaratnya kalau orang punya kekuasaan bisa dengan kekuasaannya. Jadi mungkin kami hanya mampu istighfar dalam hati dan berdoa saja, karena kami tidak punya kemampuan untuk itu gitu. Baik, ya seperti itulah. Jadi memang banyak di Indonesia ini lebih mengejar kuantitas daripada kualitas. Padahal yang dikedepankan itu adalah kualitasnya, apalagi sholat tahajud. Sholat tahajud, para sahabat itu sholat tahajudnya nggak banyak rakaatnya, tapi lama, setiap berdiri baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, rakaatnya dikit tapi kualitasnya yang dimaksimalkan seperti itu. Ya barakallahu fiik, semoga masjid dekat rumah Bunda ya jadi makin baik lagi, atau tiba-tiba atau ada masjid lain yang juga cocok untuk rumah juga, atau nanti bisa sholat tarawih di masjid semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan dikasih kesempatan Ustadz. Amin. Jazakallah Ustadz. Terima kasih Bunda. Selanjutnya kita ke penanya
terakhir karena di sini sudah menunjuk pukul 9:03 kepada Pak Bambang Nurdiansyah. Silakan Pak Bambang untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, dengar kajian tadi saya jadi takut ini Ustaz mengenai sholat. Sholat 60 tahun nggak diterima. Terus apa Ustaz untuk agar kita selamat nanti di akhirat kalau sholat kita ini Ustaz? Jadi tentunya kita harus ada ikhtiar. Kita tidak bisa membiarkan itu. Ketika kita bodoh amat, kita tahu hadis di mana bodoh amatnya, makin kenal lah kita. Dan ya, Pak Bambang ini udah bagus. Dia ada rasa gelisah terhadap Allah, itu udah bagus banget. Cuma jangan cuma gelisah, tapi harus ada ikhtiar-ikhtiarnya. Dan ikhtiar terbaik dan satu-satunya ya diilmui, belajar. Belajar, ya nggak ada lain. Karena itulah tugas ilmu, gitu. Membuat kita semakin paham, semakin bercahaya istilahnya, semakin bijak dalam beramal, semakin 50. ya itulah tugasnya ilmu, gitu, yang dari kegelapan menuju cahaya, menerangi diri sendiri dan menerangi sekelilingnya. Maka dari itu belajar memang tidak pernah putus. Kewajiban belajar memang tidak pernah putus dari manusia selagi dia masih menghirup oksigen, masih bernafas di muka bumi. Kan tolabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Maksudnya tolabul ilmi, belajar itu wajib dari dilahirkan sampai yang lahat itu. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan kepada muslim dan muslimah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang penuntut ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala kan mengangkat derajat orang beriman, orang mukmin. Tapi orang mukmin yang berilmu itu di atas lagi derajatnya, seperti itu. Maka tidak ada cara lain kecuali belajar. Belajar. Itu Pak Bambang. Harapannya kegelisahan tersebut diikuti dengan aksi terbaik, itu belajar. Oke, Bang Umar, saya izin langsung share ini ya, kayak link pendaftaran semua sama admin biar enak daripada bingung-bingung semua. Karena memang saya lagi tidak bisa saya sampaikan semua. Kalau mau kita melek sampai subuh pun nggak selesai gitu materi, gitu ya. Kalau kita mau melek sampai subuh pun ya tidak bisa selesai karena memang bahasanya panjang. Suatu isu itu berat. Jadi logikanya seperti ini. Ketika ganjarannya itu besar, otomatis amalannya berat gitu. Ketika ganjarannya besar, Allah Subhanahu wa taala kan memberikan banyak fadilah kepada orang yang sholat khusyuk. Maka untuk menggapai amalan tersebut itu juga berat gitu. Maka saya sangat merekomendasikan ya, kalau memang benar-benar ingin belajar ya lanjut di kelasnya gitu. Karena ini kan bukan kelas saya. Ada saya kelas khusus. Iya. Syukron Ustaz, mungkin itu sekaligus closing statement ya Ustaz ya. Selanjutnya kita tutup kajian malam ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, kita berdoa dulu semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita dalam kita menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مصبر أيوب صبرنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, abang kakak yang bunda, sebelum saya tutup jangan lupa untuk yang masih penasaran dan ingin sekali mengetahui apa kelanjutan dari kelas eksklusif sholat khusyuk batch 2-nya gitu. Sudah ada linknya di chat gitu, di Zoom ini. Dan jangan lupa chat adminnya juga untuk di follow up gitu oleh adminnya nanti. Terima kasih abang kakak yang bunda yang sudah hadir malam hari ini mendengarkan kajian dari Ustadz Zain tentang khusyuknya bacaan sholat ya. Baik, saya tutup. Terima kasih abang kakak yang bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.